Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera buat setiap kita, seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Bahkan bagi setiap saudara yang bisa menyaksikan program ini. Pada saat ini, kembali kita akan belajar kebenaran firman Allah. Saya terus berdoa dan berharap kepada Tuhan, saudara semua dalam keadaan sehat, tetap kuat dan tetap semangat, dan tetap terus rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, saudara tetap rindu untuk terus mencari Tuhan. Mari bersama-sama kita akan kembali belajar firman Allah. Kita akan buka di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama. Kita tetap akan belajar dalam bagian ini, Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang keempat dan ayatnya yang kelima. Firman Allah berkata begini, Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 4 yang kelima. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Pada bagian yang sebelumnya saya menyampaikan kepada saudara bahwa persekutuan ketika mereka berkumpul bersama-sama dalam konteks ayat ini, kita melihat bahwa persekutuan ini dalam terjemahan atau teks yang lain berkata, ia yaitu Yesus mengumpulkan mereka bersama-sama. Dengan kata lain, bahwa persekutuan itu adalah inisiatif Tuhan. Dan saya mengatakan kepada saudara dalam renungan yang pertama tersebut, bahwa ketika kita ingin mengalami persekutuan yang sejati dengan Tuhan, maka hal pertama yang harus kita beri adalah kita memberi hati kita buat Tuhan. Dengan kata lain, kita bersedia percaya, mempercayakan diri kita, mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan dalam bagian teks berikutnya berkata bahwa apa? Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Selain bagaimana kita mengalami persekutuan sejati, selain kita memberi hati kita, saudara, atau boleh saya bilang satu hati, yang kedua kita harus satu arahan. Dan kata lain apa? Kita bersedia taat. Ya. Untuk kita mengalami persekutuan dengan Tuhan, selain kita memberikan hidup kita, hati kita kepada Tuhan, ya, yang berikutnya yang harus kita lakukan apa? Kita harus mengikuti satu arahan, ya, satu petunjuk, ya. Ya. Yang kita belajar adalah hari ini arahan yang mereka dengar adalah arahan dari Yesus. Ya. Ya. Kita punya firman Tuhan, ya. Kita punya firman Tuhan yang banyak mengajar kita, yang banyak mengarahkan kita bagaimana kita harus hidup, bagaimana kita harus melakukan sesuatu, bagaimana kita harus mengalami perkara-perkara rohani bersama dengan Tuhan, ya. Itu semua ada di dalam Alkitab. Tetapi rahasianya supaya kita mengalami hal tersebut, bahkan mengalami janji-janji Tuhan, adalah kita harus tetap dalam satu arahan, yaitu arahannya Tuhan. Ketika kita mengikuti arahannya Tuhan, ya, dalam konteks ini para murid itu mereka harus tinggal di Yerusalem. Berarti kita ini selain kita bersedia percaya, kita juga bersedia untuk taat, saudara. Saya tidak perlu banyak menceritakan bagaimana tokoh-tokoh Alkitab mengalami persekutuan sejati dengan Tuhan. Ya. Bersama begini.
persekutuan sejati dengan Tuhan itu yang harus menjadi tujuan kita. Dengan kata lain, Tuhan yang harus menjadi tujuan kita. Masalah mujizat, masalah berkat itu bagi saya itu cuma bonus, saudara. Ya. Kalau kita melihat di sini bahwa Tuhan melarang mereka untuk meninggalkan Yerusalem. Mungkin ada banyak pertanyaan dari murid-murid pada saat itu. Kenapa kita harus menunggu di Yerusalem? Kenapa kok dia harus melarang kita gitu ya? Dia memerintahkan mereka untuk tetap tinggal di Yerusalem. Tuhan lagi latih apa sama mereka? Ya. Tuhan lagi latih apa kepada murid-murid? Tuhan lagi latih apa kepada setiap kita hari-hari ini? Ya. Ini sih, saudara. Kita belajar untuk bersedia taat. Mengikuti satu arahan. Ternyata untuk kita mengalami janji Tuhan, untuk kita mengalami persekutuan dengan Tuhan, kita harus satu arahan, saudara. Yaitu firman Tuhan. Ya. Ketika manusia mula-mula tidak mengikuti arahannya Tuhan, ya, mereka mendengar godaan, maaf saya harus bilang, arahannya iblis, justru mereka jatuh di dalam dosa. Ya. Saudara bisa bayangkan, manusia akan jatuh ketika tidak mengikuti arah. Tapi saudara melihat bagaimana peristiwa Nuh. Ya, ketika air bah datang, ya, dia mengikuti arahannya Tuhan yang sangat detail. Bagaimana ukurannya bahtera yang harus dia bangun, berapa tingkat gitu ya. Dia terus mengikuti arahan. Apakah arahan ini langsung jadi? Ya, ketika dia mengikuti arahan langsung jadi? Tidak. Itu perlu proses. Prosesnya panjang gitu ya. Tetapi kalau kita melihat bagaimana Tuhan menyelamatkan Nuh, ya, itu karena dimulai dari apa? Nuh belajar bersedia taat. Nuh belajar bersedia apa? Mengikuti satu arahan gitu ya. Arahannya Tuhan. Saudara melihat ketika Daud suatu kali dia harus berperang, saudara. Dia bertanya sama Tuhan. Dia ingin supaya yang mengarahkan dia, yang menuntun dia gitu ya, adalah Tuhan gitu ya. Tuhan mengarahkan dia bagaimana harus berperang, caranya, tekniknya gimana. Ya. Bahkan lewat peristiwa itu ya. Bahkan mungkin waktu peristiwa pertama Daud sudah menang. Bisa aja Daud pikir, saya pakai aja ini strategi lagi untuk berperang. Tapi tidak, saudara. Daud tahu bahwa dia harus tetap bertanya sama Tuhan. Karena dia tahu cuma arahan Tuhan yang bisa membuat dia mengalami kemenangan. Ya. Bahkan lewat peristiwa itu, Daud mengenal Tuhan sebagai apa? Baal Perasim. Tuhan yang menerobos. Gitu ya. Seringkali kita ingin alami terobosan dalam hidup kita. Terobosan baik di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi kenapa kita tidak pernah mengalami terobosan hidup? Saudara mungkin bertanya juga hari ini. Bahkan saya, kenapa kok nggak mengalami terobosan hidup? Karena apa? Kita ini tidak mengikuti satu arah. Seringkali kita ingin mengarahkan diri kita sendiri dengan cara kita. Tapi kita mau belajar untuk mengikuti arahannya Tuhan, gitu ya. Ketika mujizat-mujizat terjadi di dalam Alkitab, dari tokoh-tokoh Alkitab, semua dari apa? Ketika mereka belajar mengikuti satu arahan, mereka bersedia untuk taat sama satu arahan itu. Bagaimana dengan kita hari-hari ini? Ternyata untuk kita mengalami persekutuan sejati dengan Tuhan, bahkan kita mengalami, menikmati setiap janji-janji Tuhan, itu dimulai dengan satu arahan, dan bagaimana saya dan saudara belajar bersedia untuk taat sama arahan tersebut. Amin. Mari biarlah hidup kita hari-hari ini, di masa kita menantikan kuasa Tuhan, Roh Kudus dipenuhi, dicurahkan atas setiap hidup kita. Baiklah kita mengikuti satu arah. Ya. Selain kita memberi hati kita
untuk kita ingin Tuhan, aku rindu mengalami Tuhan. Tapi juga bukti kita tunjukkan dengan apa? Kita mengikuti arahannya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah kiranya renungan ini boleh menjadi berkat bagi setiap saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam